Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa sehat dalam perlindungan Allah. Pada kesempatan ini, kita akan belajar muatan mapel IPA tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Materi yang akan kita pelajari adalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Ananda semuanya, sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa daur hidup hewan adalah masa pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa. Dari sini kita dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya, yuk kita simak yang satu ini. Ananda, tahukah kamu ciri-ciri metamorfosis sempurna? Ada tahapan pupa, bentuk beda saat lahir dengan dewasa. Nah, bisa kan Ananda semuanya ciri-ciri metamorfosis sempurna? Nah, contoh daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna bisa kita amati pada katak. Dari gambar sederhana berikut, kita melihat bahwa katak dewasa bertelur, kemudian telurnya menjadi berudu, selanjutnya berudu menjadi katak muda menjadi katak dewasa, kemudian bertelur lagi, dan seterusnya. Sedangkan pada gambar berikut, kita akan melihat proses yang lebih detail dari perkembangan katak. Pada gambar tersebut, diperlihatkan lebih rinci pada tahapan berudu, yaitu mengenai jumlah kaki-kaki pada berudu. Hewan yang satu ini seringkali membuat kita terganggu, apalagi di kala tidur. Ternyata, daur hidup nyamuk juga metamorfosis sempurna loh. Kita lihat saja dari nyamuk dewasa yang kemudian bertelur menjadi larva jentik, kemudian menjadi pupa, dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa bertelur lagi, dan seterusnya. Sekarang, kita beralih pada ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Apa saja ya? Yang pertama, bentuk tubuh saat lahir sama dengan dewasa. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoak. Kita lihat pada gambar berikut, kecoak dewasa akan bertelur, kemudian dari telur menjadi nimfa atau kecoak kecil, dan dari nimfa kemudian berkembang menjadi kecoak dewasa lagi, selanjutnya bertelur, dan seterusnya. Makhluk Allah yang satu ini mirip dengan helikopter. Mungkin pembuatan helikopter terinspirasi oleh hewan yang satu ini, yaitu capung. Kita lihat capung juga mengalami daur hidup yang metamorfosis tidak sempurna, di mana capung dewasa bertelur, kemudian telur berkembang menjadi nimfa, dan dari nimfa menjadi capung dewasa. Selanjutnya capung dewasa akan bertelur dan mengalami proses seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Nah, bagaimana? Sudah paham ya tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sekarang kita akan lanjut untuk mengetahui manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Sudah bisa kita duga bahwa makhluk hidup yang akan kita pelajari manfaatnya bagi kehidupan manusia adalah hewan dan tumbuhan. Apa saja kira-kira? Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan atau makanan. Yang kedua, bahan pakaian atau sandang. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Dan yang keempat, bahan baku produk kesehatan. Sebagai sumber makanan,
Biasanya dari hewan kita ambil atau kita manfaatkan daging, susu, dan telurnya. Sedangkan dari tumbuhan biasanya kita ambil bagian dari tumbuhan tersebut yang mengandung karbohidrat, sayuran, ataupun buah-buahan. Sampai saat ini, bahan pakaian yang kita pakai berasal dari hewan dan tumbuhan. Ada ulat sutra, ada domba, ada beberapa hewan lain, dan kemudian dari tumbuhan misalnya kapas. Kalau Ananda amati, di dalam rumah kita banyak sekali peralatan rumah tangga yang menggunakan kayu dari tumbuhan keras. Misalnya pohon jati, mahoni, cendana, dan pinus. Yuk disebutkan apa saja benda-benda itu. Sebagai bahan baku produk kesehatan, hewan yang bisa kita manfaatkan antara lain badak, harimau, kadal, biawak, ular, dan kelelawar. Untuk tumbuhan, kita bisa memanfaatkan kunyit, brotowali, jahe, kumis kucing, serai, sirih, dan lain-lain. Ananda semuanya, Ustazah yakin kita semua pasti sudah sangat merasakan manfaat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, kita harus menyadari dan mengingat bahwa pemanfaatan hewan dan tumbuhan tersebut harus dilaksanakan secara bijaksana agar tidak mengganggu kelestariannya. Hewan dan tumbuhan berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Adapun upaya yang bisa kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari yaitu melakukan penangkaran hewan-hewan langka, menanam bibit tumbuhan langka, dan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, dan kebun binatang. Ya, habis deh. Tidak terasa pertemuan kita pada materi ini cukup sampai di sini. Ustazah berharap yang kita pelajari bersama-sama akan bermanfaat bagi Ananda semuanya. Tetap bersemangat dalam belajar dan beribadah. Semoga Ananda sukses dunia akhirat. Ustazah mohon maaf, Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.